Ketua KNPI Kabupaten Mandailing Natal, Bung Tan Gozali. Kita beri yang pertama, bagaimana pandangan Bung, seperti apa perkembangan pendidikan kita sejak Mandailing Natal berdiri saat ini, khususnya terutama pendidikan perguruan tinggi kita yang terkait dengan betapa butuhnya para mahasiswa berprestasi ini untuk didorong anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kami persilakan kepada Bung Tan Gozali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Star FM dalam acara ngobrol politik Rumah Diskusi Publik yang berjudul dengan Bernyali-kah Wakil Rakyat, Anggarkan Beasiswa. Ini satu penghargaan besar bagi kami dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan ruang yang diberikan oleh Star FM, yang seharusnya ini adalah kewajiban kami, baik dari KNPI begitu juga dari organisasi-organisasi mahasiswa yang membuat acara ini. Namun terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi saya ucapkan kepada Star FM karena memfasilitasi dengan berjudul dengan beasiswa. Jadi yang terhormat kepada Abangda Bung Amin Dolai sebagai pengamat politik senior saya, pada Abangda Ansari Saparudin Ansari dari fraksi PAN yang hadir hari ini sebagai senior saya dan guru saya juga, pada Abangda Arsidin dari fraksi Golkar yang hadir pada hari ini. Ada 5 anggota DPR yang diundang, namun baru 2 yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat juga hadir di sini Kepala Dinas Pendidikan sebagai yang membindangi anggaran daripada anggaran beasiswa yang selama ini mulai dari tahun 2012 setelah pemerintahan Pak Hidayat Dahlan sampai 2016. Setelah 2016 terjadi kekosongan anggaran. Apakah kita tidak tahu penyebabnya? Kenapa anggaran itu terjadi kosong? Yang terhormat juga ada pengamat pendidikan dari praktisi pendidikan dari Stein hadir di sini, Abangda Martua, Abangda yang mewakili Ketua Stein Turkis. Yang terhormat adik-adik mahasiswa yang pada hadir hari ini, staf Dinas Pendidikan dan juga audiens yang dari kepemudaan ada di sini, Abangda Anas Suheri, Abangda Suaib. Jadi bicara persoalan masalah beasiswa, kita mengetahui bahwa memang anggaran beasiswa dianggarkan pada tahun 2012 setelah memang terpilihnya dan dilantiknya Bapak Hidayat Dahlan 2011. Di 2011 terjadi pembahasan anggaran DPR di RAPBD 2012, sehingga masuklah anggaran itu pada tahun 2012. Berjalan dengan beriring waktu, 2013 Bapak Hidayat Dahlan sebagai visi misinya, sebagai visi misinya pendidikan gratis pada waktu itu mungkin Abangda Paslah sebagai ketua tim sukses pemenang makanya lebih tahu pendidikan gratis. Alhamdulillah terrealisasilah anggaran itu. Pada akhirnya memang sampai 2016 setelah terpilihnya Bapak Dahlan 2015, namun 2016 masih dianggarkan sampai 2016 kalau tidak salah dilantik Bapak Bapak Dahlan Batubara Dahlan Suheri. Artinya anggaran ini hanya 4 tahun bertahan. 4 tahun setelah itu memang ada sedikit mungkin ketika memang pada waktu itu pendistributian beasiswa ini tidak tepat sasaran. Adanya memang diduga oknum-oknum yang ada di Dinas Pendidikan ini, sehingga memang ada beberapa organisasi mahasiswa yang unjuk rasa pada waktu itu agar beasiswa itu kembali diperpikasi ulang. Namun yang terjadi bukan perpikasi ulang, namun mengkosongkan anggaran di tahun selanjutnya di 2017. Pada akhirnya 2017 kosong anggaran, 2018 kita beraudensi
kalau tidak salah dengan Adinda Ketua PMI pada waktu itu ya, Adinda Ilman 2018 di ruang dinas pendidikan. Pada waktu itu memang masih Ibu Jamilah. Sebelumnya ini pun sebelum Ibu Jamilah pada waktu itu kita sudah memang mengusulkan itu juga. PLT pada waktu itu Pak Daud Batubara. Pak Daud Batubara. Namun terjadi pergantian kadis. Akhirnya pada waktu itu mungkin di sini Ibu Jamilah ya menjelaskannya 2019 Ibu Jamilah berjanji Ibu Kadis Pendidikan untuk menganggarkan kembali. Menganggarkan kembali karena sebelumnya ini mungkin ada kekurangan mungkin anggaran yang terjadi di Pemkab Madinah. Jadi setelah 2018-2019 kita tunggu dan kita juga mengusulkan kepada pimpinan DPR pada waktu itu Bang Insinyur Jubair Lubis. Insinyur Jubair Lubis. Namun dia juga mengiyakan. Namun setelah 2019 kita tunggu, kita lihat di APBD 2019 masih tetap kosong. Artinya kita pesimis memang bagaimana baik dari pihak Pemkab begitu juga dari anggota DPR sebagai budgeting anggaran. Adanya memang anggaran masuknya anggaran beasiswa di tahun 2019. Pada akhirnya kita tunggulah di wajah baru anggota DPR periode 2019-2024. Mungkin di sini ada Abang Da Ansari, Abang Da Arsidin sebagai wakil DPR atau yang sebelumnya ini sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Barang baru stok. Barang baru stok apa ya. Jadi harapan kita memang di 2019 ini bagaimana memang memperjuangkan anggaran beasiswa ini. Karena melihat kondisi ekonomi saat ini yang memang sangat memprihatinkan dan banyaknya memang adik-adik mahasiswa yang putus kuliah. Akibat ketiadaan memang ekonomi. Mungkin Abang Darsidin pernah berpengalaman menjadi seorang mahasiswa baik dari S1, baik begitu juga S2 yang pernah mengharapkan bantuan dari baik pemerintah begitu juga dari perusahaan. Ketika memang tidak ada dari pemerintah, dari perusahaan. Artinya ini tidak menyinggung ya. Artinya biar bagaimana ke depan menjadi motivasi. Jadi harapan kita memang, saya yakin dan percaya, apalagi memang setelah lahirnya Abang Da Ansari Nasution Safarudin kembali anggota DPR, saya yakin percaya anggaran beasiswa ini akan terrealisasi 2020. Jadi harapan kita beasiswa ini untuk dianggarkan kembali. Hanya persoalan 2 miliar. Seharusnya bukan mengkosongkan anggaran, justru meningkatkan daripada anggaran. Kalau kita lihat dari kabupaten-kabupaten lainnya, baik Tapsel, Paluta, Palas, seperti Labuhan Batu, menganggarkan anggaran beasiswa itu 8 miliar. Baru seminggu yang lewat. Pendistribusiannya 8 miliar. Kalau Tapanuli Tengah membuat kebijakan setiap mahasiswa yang di perguruan tinggi. Tidak hanya di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri maksudnya masuk terdaftar di perguruan tinggi negeri. Persoalan kaya atau miskinnya dia dapat beasiswa. Artinya ini adalah sebuah kemunduran terhadap dunia pendidikan Mandailing Natal. Kita berharap baik pemerintah eksekutif begitu juga legislatif sebagai budgeting anggaran bagaimana untuk memprioritaskan anggaran beasiswa ini di tahun 2020 bahkan lebih penting daripada anggaran KPU yang bisa dianggarkan 40 miliar. Anggaran Panwas 15 miliar. Berarti Anda setuju dipotong anggaran KPU gitu? Kita setuju dipotong karena memang kalau dilihat dari pengalaman 2010 anggaran pemilu pilkada itu 25 miliar dan itu pun dua putaran. Ini masa 40 miliar satu putaran. Ini kita berharaplah
agak realistis lah berpikir, baik dari pemerintah begitu juga dari DPR. Yang 40 miliar itu kan belum dibahas di DPR itu kan? Itu Ya, baru diasumsikan kan? Yang paling tidaknya kan ada sudah acuan dari pemerintah. Oh iya. Gitu. Acuan yang memang awalnya memang mereka menganjurkan 60 miliar yang disediakan 40 miliar. 40, iya, oke. Dan itu belum sah ya. Itu nanti kan masih ada di DPR kan belum dibahas juga. Kita berharap nanti bisa Iya. Jadi harapan kita jangankan anggaran beasiswa, kalau kita lihat dengan kabupaten yang lain, anggaran beasiswa S1, S2, bahkan anggaran untuk pembuatan skripsi, ini hal yang penting. Terkadang memang di kondisi kita memang di ujung kuliah pendidikan terjadi memang terkadang memang anggaran yang sangat bengkak. Baik pembuatan skripsi, proposal, penelitian, KKL. Mungkin Bang Arsin, Bang Safarudin Haji, Bang Amin Daulay di sini sudah berpengalaman. Sudah tahu ya. Sudah tahu dalam hal itu. Oke, kami sudah tangkap. Saya berapalah idealnya yang perlu kita alokasikan untuk beasiswa ini menurut pemahaman Anda? Jadi untuk tahun 2017 saya pernah melihat data mahasiswa dari Mandailing Natal, itu yang di perguruan tinggi lebih dari 3.000 di perguruan mahasiswa. Iya. Yang masuk di perguruan tinggi negeri hampir 1.000. Kalau dialokasikan yang 2 miliar pada waktu itu bagi 55 juta ya kalau nggak salah Ibu ya. Berarti tahun. Hanya 400 orang. 400 orang yang tertampung. Iya. Paling idealnya kan tidak dapat memang 8 miliar 2 kali lipat 8 miliar teringat saya lah bukan batu ya. 4 miliar paling tidak 3 miliar. Paling tidak 3 miliar ya. 3 miliar. Iya, udah dimasuk kali ke otak belakang Pak Arsidin ya. Iya. Jika memang penting bagaimana untuk menganggarkan beasiswa untuk S2. Oh, jadi ini tidak di S1 saja. Berarti Anda mengusulkan juga untuk ada beasiswa S2 gitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua KNPI Kabupaten Mandailing Natal yang setiap hari luar biasa lobbyingnya. Saya juga pernah di lobbying agar berkomentar supaya anggaran ini nanti bisa dijawab oleh anggota DPR kita sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Tentu juga kepada Ibu Kades juga kita berharap nanti memberikan penjelasan terkait dengan proses penganggaran di 2020.